Guru penjas ini memiliki sebuah hobi khusus. Suka memerintah siswa perempuan untuk melompat di depannya. Melihat gambar yang baru dikembangkan, dia tampaknya sudah ketagihan. Sedangkan murid-murid ini juga tidak menghindar. Sebaliknya suka mengerjainya. Seorang murid dipanggil untuk mempraktekkan nafas buatan. James memegang dagunya dengan serius mempraktekkan. Namun saat ini, seluruh murid pun bersorak, dan murid itu justru memamerkan pada temannya. Tak disangka, ada seorang murid bernama Filia yang akan menyerang balik. Demi menarik perhatian James, Filia ini berdiri ke atas papan lompat tertinggi di hadapan semua orang. Kemudian dia tidak mendengar larangan orang-orang, dan langsung melompat dari sana. James yang melihat itu, bergegas melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Hati Filia sangat senang. Setelah kembali ke permukaan air, dia mendapat kepuasan yang besar. Dan kemudian, dia akan menghabisi gadis yang mencium James tadi. Ketika dia sedang mandi sendirian, Filia memadamkan lampu. Kemudian saat gadis itu tidak berjaga-jaga, dia menyilet wajah gadis itu dengan pisau. James hanya bisa menjadi miliknya. Sejak saat itu, James seakan-akan telah tertarik pada Filia. Sebuah boling meluncur dan mengenai bagian perut Filia. James bergegas mendekatinya. Kemudian dia memiliki alasan untuk mengobati Filia, untuk membuat kesempatan keduanya untuk bersama. Tanpa dia ketahui, dia telah memancing api besar pada dirinya. Di rumah James memiliki seorang istri yang cantik, namun dirinya saat ini masih harus mengandalkan mertuanya untuk membantu perekonomiannya. James sudah lama tidak puas dengan kehidupan seperti ini. Tapi dia justru tidak berani bersuara. Dia datang ke toko serba ada. Tak disangka, dia bertemu dengan Filia lagi. Filia menjilat yogurt. Dia tampak polos dan lucu. Itu membuat jantung James berdebar kencang. Dia juga membayari yogurt Filia. Sejak saat itu hubungan keduanya menjadi satu langkah lebih maju. Di dalam pertandingan James, Filia menjadi satu-satunya pendukung yang dengan gilanya bersorak dan mendukung James. Ini membuat orang-orang iri padanya. Dan Filia memancarkan hormon masa muda yang semakin membuat James tergila-gila padanya. Hari itu saat pulang kerja, langit tiba-tiba hujan deras. James bertemu dengan Filia yang basah kuyup. Keduanya berada di sebuah ruangan. Kemudian James memberikan bajunya pada Filia agar dia tidak kedinginan. Tapi entah kenapa, Filia tidak bisa menarik resletingnya. Ini membuat James sedikit kebingungan. Dia berpaling darinya untuk menjaga jarak. Namun saat ini, Filia justru menarik tangannya. Entah kenapa gadis ini tidak bisa menarik resleting di depan dadanya. Jadi dia meminta bantuan dari guru di sampingnya. Begitu James membalikkan badan, meskipun tatapannya menghindar, tapi dia tetap saja melihatnya. Di bawah api yang membara keduanya tidak tahan. Kebetulan saat ini, istri James pun datang. Jadi dia hanya bisa mengunci Filia di dalam ruangan dan pulang bersama istrinya. Dan pada keesokan harinya saat James tiba di sekolah, yang pertama dia lakukan adalah mencari informasi Filia. Setelah mengetahui dia tidak datang ke sekolah, dia benar-benar sangat panik. Dia mencari di seluruh sudut gedung, dan akhirnya menemukan Filia di atap gedung. Dia memohon agar Filia tidak membocorkan hal yang terjadi semalam. Filia sedikit tidak senang, tapi dia tetap menyetujuinya. Kemudian, Filia menuliskan semua kejadian di buku catatannya, dan sengaja membiarkan para siswa lain membacanya. Dengan cepat Filia dipanggil oleh kepala sekolah. Sedangkan James juga mendapat peringatan dari sekolah. Kali ini James benar-benar marah. Dia juga tidak peduli bahwa dirinya memang melakukan hal tersebut, dan memarahi Filia dengan kasar. Setelah memarahinya, dia pun pergi mencari temannya untuk melampiaskan semuanya. Benar-benar pria yang brengsek, dan Filia justru menjadi semakin suka padanya. Setiap hari dia memikirkan berbagai kesempatan untuk mendekati James. Dia mempersiapkan hadiah untuk James, tetapi James bahkan tidak meliriknya, dan langsung membuangnya ke dalam tong sampah. Lalu harus bagaimana? Filia memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia mengundang istri James untuk menjadi guru lesnya, dan berhasil tinggal di dalam rumah James. Filia menggoda James dengan kakinya, dan menatapnya dengan muka tidak bersalah. James tidak berani menatapnya, dan istrinya juga masih tidak menyadarinya. Hingga pada saat les hari itu, Filia melihat cincin di tangan istrinya. Tidak mempedulikan bahwa cincinnya susah dilepaskan, dia langsung mencabutnya, kemudian dipakaikan di jari manisnya. Di saat itu juga, James pulang ke rumah. Filia segera bergegas keluar, dan menggandeng James masuk ke rumah. Melihat kemesraan mereka, wanita ini akhirnya sadar. Gadis ini datang untuk merebut suaminya. Wanita ingin mengundurkan diri sebagai guru lesnya. Tapi tak disangka begitu dia mengatakannya, Filia justru tiba-tiba mual.
Dia berkata dengan bangganya bahwa dirinya telah hamil. Dalam seketika wajah wanita ini berubah. Dia tahu ini semua adalah perbuatan suaminya. Tapi dia justru tidak mencari masalah dengan suaminya. Karena yang mencintainya tidak hanya Filia seorang, tapi juga dirinya. Jadi dia menemui Filia, membuatnya pingsan dengan segelas pil tidur, dan mengantarkannya ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Tapi siapa sangka, setelah dokter memeriksa tubuh Filia, dokter berkata bahwa dirinya tidak hamil. Tubuhnya sangat bersih. Wanita itu benar-benar kaget. Jangan-jangan itu adalah pura-pura hamil? Melihat wanita kejam ini duduk di tempat yang tinggi dan menggendong anak yang baru lahir. Kemudian, bagaimana dia bisa sekejam itu? Baru saja wanita memberitahu Filia tentang kenyataan dirinya tidak hamil. Tiba-tiba Filia menjadi tidak terkontrol dan terus mengulang bahwa wanita ini yang membunuh anaknya. Jadi dia mengumpulkan semua tatapan pada perut wanita. Filia mendorong wanita dengan gilanya. Dia ingin anak di dalam perutnya juga ikut mati. Saat ini James akhirnya tiba dan menghentikan keduanya. Tapi tiba-tiba wanita justru menahan perutnya dan berteriak. Mungkin dia akan segera melahirkan. James segera membawa istrinya ke rumah sakit. Untungnya, di bawah pertolongan dokter, ibu dan anak itu selamat. Istri James berniat mengakhiri masalah ini dan tidak berhubungan lagi dengan Filia. Namun sahabatnya justru memiliki pemikiran lain. Dia ingin meredakan konflik di antara mereka. Tapi siapa sangka, cinta Filia perlahan-lahan menjadi semakin menakutkan. Dia turun dari mobil wanita itu, kemudian mengambil pisau kecil dan menyilet leher sahabat wanita itu. Kemudian dia menculik bayi mereka dan dilemparkan ke dalam tangki air. Dengan cepat, keduanya mendapati kabar bahwa anaknya hilang. Saat itu juga, wanita mendapat panggilan dari Filia. Dia meminta istrinya datang sendirian ke tempatnya. Wanita yang panik menolak suaminya dan pergi sendirian ke rumah Filia. Begitu tiba di rumah Filia, dia berlutut dan menanyakan keberadaan anaknya. Filia tersenyum, berkata bahwa anaknya telah dilempar ke tangki air. Istrinya turun ke dalam tangki air dan mencarinya. Tapi dia justru hanya menemukan sebuah boneka. Dia hampir gila. Dan pada saat itu juga, Filia justru menutup pintu tangki dengan kejam. Di sisi lain, James menemukan anaknya. Ternyata dia tidak dibuang oleh Filia. Dia menelepon istrinya, tapi istrinya tidak menjawab panggilannya. Jadi James hanya bisa menemui Filia. Dan saat itu juga, Filia justru tersenyum bahagia dan memeluknya. Tapi James tidak memiliki rasa cinta padanya lagi. Jadi dia menyingkirkan Filia dan menemukan istrinya di dalam tangki air. Di saat keduanya sedang berpelukan, dari celah jendela James melihat Filia sedang berjalan ke atas gedung. Dia ingin bunuh diri. James segera bergegas keluar, ingin menasehati Filia, tapi secara tidak sengaja. Untungnya, James berhasil menangkap tangan Filia dan memegang eratnya. Tapi Filia tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Akhirnya, James tidak lagi bisa menahannya, dan Filia pun terjatuh dari gedung tinggi dan kehilangan nyawanya. Dan film ini pun berakhir di sini. Cinta itu sangat indah, tapi jika dia berubah, maka itu akan membuat semua orang terluka.